Sesaat lagi segmen program Halo Tetangga bakal menyapa kita. Siaran bareng Radio Suara Pasuruan dan Suara Ngawi. Jangan lupa pendengar juga bisa lo berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Pasuruan People di segmen Halo Tetangga. Cile. Kalau saya lihat di Zoom Meet itu teman-teman di Ngawi sudah siap-siap. Henti lagi sibuk, nggak tahu sibuk ngapain Henti. Selamat pagi Henti. Halo, selamat pagi. Akses notifikasi. Waduh, senang sekali. Bisa Pak aku nggak? Bisa dong, bisa dengar Henti dong. Kok suaranya kecil banget ya, guys? Suaranya siapa? Suara kamu. Loh, suara saya besar gini loh. Lagi-lagi bindeng Nggak, mesra. Di telinga aku maksudnya. Oke, Di Henti telinga gimana? Apanya? Kabarnya dong, gimana sih? Kabarku baik, guys. Hen, saya tadi pagi-pagi itu sempat ngomong sama Sofia. Gini nih Kenapa? pagi-pagi kalau menikmati sarapan pecel Ngawi itu enak kelihatannya. Andalannya. Selamat pagi juga untuk Mbak Rahmalia. Videonya bisa dibuka ya Mbak ya? Aku juga sudah bawa narasumber aku nih. Ya, Mas Singgih, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ojo lemes gitu kok Mas, pagi gitu. Mas Hobo di sini. Kuwi jenenge Mas Wisnu, guys. Iya, Mas Wisnu. Belum sarapan ya, Mas? Belum sarapan. Nanti Belum, kalau ya? sudah siaran minta siaran ke sama Mbak Henti Mas sarapan. Ya jelas nanti Iya. pasti. Mbak Rohmalia selamat pagi. Kamu suaranya kok kecil banget ya, Wisnu ya? Besar loh ini suara saya Hen. Serius ini besar ini. Apakah masa sih? Oh, ternyata. Ayo ngomong lagi. Coba gimana? Ini besar kan suara saya? Serius ini Hen. Saya besar suara saya ini. Sekarang sudah besar. Bener ya? Sudah besar ya? Sudah. Suaranya lo ya. Suara orangnya juga besar ini, Ge. Oh iya. Iya, saya sudah juga Saya sudah ini besar besar saya ini. ini. Coba pegang telinganya, udah nyampe belum? Berarti kalau udah nyampe besar. Apanya? Tangannya tuh nyampe nggak ke telinga kanan ke telinga kiri. Ini sudah. Ini sudah. Baik, sudah bergabungkah narasumber kita yang lain yang dari mana, dari Pacitan ya? Dari Sama Pacitan Kabupaten sama Nganjuk ya? Nganjuk. Selamat pagi Mbak Rohmalia. Ini yang Pacitan mana ini ya? Kok nggak ada ini? Kenapa belum bergabung ya? Iya, sudah gabung sih ini sebenarnya. Sudah bergabung. Mitra Sudah. dengar juga Mbak Pasuruan People, yang jelas di pagi ini di ajang Hello Tetangga kita masih ngebahas dong tentang hari radio ya, yang diperingati di setiap tanggal 11 September kemarin ya, Wisnu Iya, ya. betul sekali. Nah, kita masih ngebahas mengenai radio. Ketiga narasumber kita tuh mereka itu ABG banget. Karena saya merasa paling uzur di antara kalian Oh semuanya. enggak, saya juga masih ABG saya Aku itu. udah menolak tua. Aku menolak tua. Iya. Nah, apa sih kemarin temanya? Kalau aku nggak buka karpean nggak hafal deh. Temanya adalah Lakmar Radio itu ini enggak ya, masih pas enggak ya di hati mereka itu. Masih jadi primadonakah radio di era Iya. digital. Mbak Aya Karena selamat mereka pagi, ini- sudah bisa dengar suara kami ya? Selamat pagi, maaf baru gabung. Oke. Baru bangun tidur ya, Rohmalia ya? Udah cantik kayak gini baru bangun tidur ya? Siapa tahu. Kalau dasarnya cantik mau bangun tidur tetap aja kelihatan cantik. Iya. Iya. Kalau dasarnya nggak cantik ya tetap aja nggak cantik. Waduh. Baik, yuk kita ngebahas yuk mengenai masih jadi primadonakah radio di era digital. Iya. Saat ini barengan mereka para milenial ya, Wisnu ya. Betul sekali. Saya pengen Kalau ke aku ini kalau- dulu deh. Saya pengen ke sambil menunggu Mas Fahmi yang dari Pacitan. Saya pengen ke Mas Singgih dulu. Panggilannya Mas atau Pak sih Mas sebenarnya? Udah panggil nama aja deh, nggak usah Mas, nggak usah Pak, nggak usah Om, nggak usah Eyang Kong. Panggil D aja. Oh, panggil Singgih aja ya.
Ya, boleh. Oke, Mas Singgi, kalau ketika saya menyebutkan kata radio, satu kata ketika saya menyebutkan radio, menurut Mas Singgi itu seperti apa? Radio sendiri kalau saya dengar kata itu sih itu legend. Jadi ruang publik legend. Jadi di Legend berarti. Legend ya. Legend kan legend. Itu beda Henti. itu juga apa media buat informasi, terus penyampaian informasi, hal yang ditunggu-tunggu juga. Dulu waktu saya masih anak-anak kecil itu kan udah apa namanya? Apa coba? Pas ngasih salam itu loh. request? Iya. Itu saya Dia masih ngalami. Nah itu, jadi kalau ditanya radio itu apa sih, menurut saya radio itu legend gitu. Gitu. Kalau Mbak Rohmalia, kalau mendengar satu kata tentang radio, Mbak Rohmalia, ini juga mantan penyiar radio sih sebenarnya. Dulu ya, Sekarang Mas, jadi dulu ya. sekarang jadi penari ya. Iya, jadi penari kepresidenan loh. Serius ini, serius penari kepresidenan. Gimana Terima Romalia kasih loh. menurut kamu? Iya. Jadi kalau radio sendiri itu menurut saya pribadi itu yang media yang sangat-sangat penting bagi masyarakat luas karena bisa didengarkan sambil beraktivitas. Iya. Dan ya itu tidak kalau sekarang kan YouTube ya, kalau YouTube kan audiovisual. Kalau radio sendiri itu berbasis audio yang bisa kita nikmati sambil berjalan, sambil beraktivitas gitu. Sambil chattingan sama Ayang Beb. Oh gitu Iya, ya. Boleh. ini pengalaman. Yang ngomong pengalaman ini yang ngomong ini. Sambil itu ya, benar kata Mas Singgi, sambil kita bisa request titip-titip salam gitu ya. Iya, betul. Itu kalau dulu. Kalau Ya. sekarang gimana? Kalau sekarang gimana Wisnu? Kalau sekarang radio itu menjadi teman saya ketika saya mau mandi. Buset. Ini nyindir ya berarti ya? Menang-menang tadi saya bilang mau mandi dulu gitu ya Mas ya? Berarti intinya kalau males mandi putar radio dulu, jadi nggak jadi males. Iya, betul. Oke. Henti ada pertanyaan nih seputar hari radio kepada narasumber kita, Hen. Karena mereka tuh milenial, terutama si Singgi, karena saya tahu banget gimana sepak terjangnya dia di Ngawi ya. Iya. Kalau menurut Singgi, radio zaman dulu sama zaman sekarang, apa sih yang mesti kamu apa ya? Sebenarnya tadi malam kita juga sempat ngobrol bahas ini. Biar gak tikuk. Iya, radio itu mesti dikemanakan di zaman sekarang ini karena pada kenyataannya eranya sekarang era seperti ini gitu loh sih. Oke, masih Mbak Enti. Menurut saya sih di era disrupsi atau terjadinya perubahan besar-besaran sekarang ini, radio juga harus adaptasi. Adaptasi dalam artian gini, di mana ada hal yang itu menjadi daya tarik atau tempatnya dunia mayanya orang kerumunan, tapi di dunia maya radio juga masuk di situ. Jadi mau nggak mau seperti saya ngeliat Radio Pasuruan ini sudah masuk ke YouTube, mungkin bisa ditambah ke TikTok, Reels, atau kalau Twitternya kan memang sudah itu udah dari dulu Twitternya. Kamu udah ngintip radio suara Mbak Pasuruan? Yo wes Om. Dia kebiasaan manggil aku Umi, jadi dia dipanggil Umi. Oh, nggak apa-apa Mas Singgi, panggil aja Umi, nggak apa-apa. Dia kan teman anak aku. Ya Allah. Iya. Ya itu sih menurut saya radio memang juga harus mengalami perubahan besar-besaran, tapi tanpa mengurangi inti radio itu sendiri apa. Jadi semisal radio secara gelombang suara juga sudah ada, tapi ditambah masuk di beberapa konten-konten di mana masyarakat itu interest misalkan sekarang ramai di Reels kan, kalau di Instagram, terus di YouTube masuk juga. Tapi mungkin untuk pengolahan kontennya juga menyesuaikan. Misalkan di TikTok cuma 15 atau 30 detik bikin konten juga seperti itu. Iya. Radio
radio kayak Suara Ngawi, Suara Pasuruan ini juga kan ada highlight-highlight yang penting lah menurut saya. Bagaimana kita menepis hoax-hoax yang banyak sekali beredar. Oke. Ketua umum banget ya di sini ya. Iya, betul. Ketua umum banget kita ya. Mas Ketua umum Singgi, baru kita. Mas Singgi tadi sebelum datang ke studio sudah di breakdown sama Mbak Hendy. Jangan salah, justru aku sering di breakdown sama dia Wisnu tiap hari. Dia itu bos aku, di IO aku tahu. Oh alah, makanya saya ikut kapan-kapan. Jangan salah ya kamu. Sering loh Mas, saya event di Pasuruan. Gitu ya Mas ya. Oh, Kontak lah kami, gitu ya. Iya. Oke, kalau Rahmalia gimana menurut kamu radio zaman sekarang, kalau zaman sekarang sama zaman dulu, apa yang menurut kamu harus di tengah-tengah seperti ini, di era seperti ini? Iya. Gimana Rahma? Kalau di era seperti ini tuh PR banget bagi pengelola radio atau teman-teman penyiar, karena kita harus bisa mengambil ide-ide yang variatif dan lebih fleksibel lagi. Karena kayak semisal gini ya, ini kan kalau dulu kan kita nggak bisa streaming YouTube. Kalau seperti ini mungkin di Suara Pasuruan kita bisa sambil live IG atau live streaming YouTube. Ini mungkin berkembangnya ini sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti era digital zaman sekarang ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Rohmalia mau tanya nih Rohmalia. Dulu pernah ini enggak? Pernah siaran program acara apa sih Rohmalia? Oh, beneran dulu penyiar radio beneran? Beneran, serius? Iya, Di mana? Di Nganjuk sih. Oh gitu. Apa programnya Rohmalia? Cuma mendampingi aja program pop, musik-musik pop sama dangdut aja. Kalau dulu ditawarin sebagai penyiar berita sih angkat tangan, karena intonasi dan artikulasinya kan juga harus jelas, jadi aku angkat tangan aja. Harusnya tetap diterima dong, jadi tantangan. Ya kebetulan, gitu ya. ini kebetulan Suara Ngawi membutuhkan ini penyiar ini. Dasar. Yang satunya udah bergabung apa belum sih? Belum ya, ini Yang dari Pacitan belum ya? belum saya. Oke. Kita ke berikutnya, Singgi sama Rahmalia. Seberapa sering sih kalian mendengarkan radio? Atau mungkin kalian berdua nggak pernah mendengarkan radio? Singgi silakan. Seberapa sering ya, paling sering ketika perjalanan. Oh, waktu di mobil ya? Iya, di mobil itu. Karena gini, dengerin musik juga lama-lama kan ada bosannya juga. Radio dengerin orang ngoceh. Ngoceh kayak burung. Gitu. Ya. Oke. Kalau Rahmalia? Kalau aku sampai sekarang nih ya, itu kalau mau menjelang tidur atau mungkin lagi beres-beres nih, karena bosan banget kalau dengerin lagu via HP kan, lagu-lagunya kan itu aja. Kalau di radio kan bisa ganti-ganti kan. Jadi kalau lagi beres-beres rumah atau lagi mau tidur malam, tidur siang, itu aku pasti dengerin musik-musik yang di radio. Berarti kalau di radio deg-degan ya Mbak Ramali, habis ini opo. Kelewatan intronya udah nyesel nanti Mbak. Iya. Berarti yang didengerin cuma lagunya dong di radio, nggak informasinya dong. Kalau informasi sih ya pasti pas perjalanan gitu. Kalau di rumah sih kadang kan pagi aktivitas kerja, sore sampai malam juga kerja. Jadi paling dengerinnya pas menjelang aktivitas yang lagi santai atau pas tidur gitu aja sih. Kebetulan itu pas acara musik gitu. Sebentar, saya pengen tanya dua narasumber ini. Saya pengen jujur sebenarnya. Mendengarkan informasinya atau mendengar lagunya? Ayo. Harus jujur dong. Kalau dengarkan radio, kalau informasinya aku bisa lihat ini jujur ya? Ya, jujur. Kayak sosmed. Kalau di radio aku lebih cenderung suka sama musiknya. Oke, jadi lebih milih musik ya. Yap. Kalau Mas Singgi. Keluar nih. Nggak. Yuk, kalau Singgi gimana? Kalau saya sih, ya itu musik karena gini, menurut saya radio itu kan juga punya segmen. Mungkin saya segmennya
yang suka dengerin musik. Tapi mungkin bapak saya nanti sukanya yang dengerin berita kayak gitu. Nah, makanya adaptasinya juga melihat pasar, siapa sih konsumen kita kayak gitu. Oke, artinya kalau Mas Singgi tetap musik ya Mas ya? Musik. Iyalah, orang dia anak band. Kalau sore tausiah ya, Mi. Kenapa? Masa sih? Iya. Tausiah. Oh, kalau sore Tausiah pengajian, pengajian. kalau sore. Oh iya. Saya Iya, kalau dia tengah kalau malam sore itu sering dengarkan sholawatan loh Mas. Iya tuh, Mas. Cocok. Oke, baik. Masih barengan dua narasumber kita dan masih dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional ya, mitra dengar juga Pasuruan People. Yang jelas dua narasumber kita ini memang dua milenial ya. Betul. Kalau dibilang, tapi kayaknya mereka juga sudah masih ini deh, mengalami radio di zaman requestnya yang ditulis itu ya. Masih ngalamin nggak sih? Ngirim ini ya, ngirim salam melalui kertas, kemudian ada pengalaman kemudian yang datang ke radio sambil bawa kue. Atensi, Mi, namanya. Oh ya, atensi. Iya. Saya dulu namanya atensi. Kalau pengalaman saya pernah menghabiskan hampir berapa ya dulu kalau recehan itu ya, hampir 3.000 saya. Hampir 3.000 kalau di telepon umum. Untuk beli itunya ya? Bukan, untuk beli telepon ini loh, koin telepon umum tuh loh, klinting 100 gitu. Hampir 3.000. Seperti itu. Gitu Artinya ya? dulu tuh kalau mengudara, senang sekali apalagi ketemu penyiarnya. Oke. Baik, sambil menunggu narasumber kita yang satunya dari Pacitan, mungkin lagi ini ya, jalannya lagi macet ya. Iya, mungkin jalannya lagi macet atau jalannya lagi belok-belok di Pacitan ini ya. Coba dihubungi kembali deh Wisnu, yang dari Pacitan. Baik, masih barengan dua narasumber kita. Ada nggak sih hal-hal yang tidak menyenangkan tentang radio di daerah kalian berdua? Iya. Mau ditanya menyenangkan apa enggak, kalau mereka nggak pernah dengerin radio mana bisa tahu ya. Jujur ini, harus jujur ini. Ada nggak pengalaman yang radio ini nggak asik sama sekali, mosok penyiar ngedabru saya nggak lagu-lagu gitu, ada nggak? Pasti ada deh. Gimana Singgi? Pertama jaringan. Kadang kan kalau di pas lagi perjalanan agak di Ngawi pelosok gitu kan, apa minggu kan? Sinyal radionya juga kurang, frekuensi radionya kurang stabil. Yang kedua ya tergantung jam kita dengerin juga sih ya. Iya. Kalau jam siang ya masih gambiongan. Dasarnya nggak suka gambiongan, jadi nggak suka. Nah gitu. Itu kan bapak banget. Terus isinya gini, selamat salamnya kagem ini gitu ya pasti ya. Dengerin kayak gitu ya. Sama iklan obat gitu. Dasar. Ya itu sih paling frekuensinya. Oh gitu ya. Untuk yang di daerah-daerah khususnya, kalau di kota-kota besar saya yakin untuk frekuensinya sudah stabil. Sudah bagus sih. Untuk wilayah Ngawi. Kalau Rohmalia, manggilnya siapa sih? Lia ya? Manggilnya Ayah. Oh Ayah. Iya. Ayah. Gimana ya? Sama sih apa yang dibilang sama Mas Singgi itu frekuensi sama sinyal. Misal kita lagi suka sama lagunya sih, tiba-tiba sinyal atau antenanya lagi ngeresek gitu kan, beda banget kan ya. Mau protes pun kita juga nggak bisa, karena kan memang kita sebagai pendengar juga harus bisa menikmati apa isinya radio itu. Gitu. Kalau memang penyiar harus apa tadi? Lia bilang apa? Penyiar harus mana ya? Tadi penyiar harus dalam memberikan informasi ya. Nah, kalau menurut Lia sendiri seorang penyiar itu Anda sebagai pendengar senang penyiar yang banyak ngomong atau yang minimalis sih? Yang minimalis karena tergantung programnya dong, tergantung kontennya juga dong. Pernah gini, waktu dulu nih ya, kita flashback ke belakang dulu. Pernah dulu waktu kita banyak ngoceh, tiba-tiba dapat dulu waktu musim kirim-kirim salam,
banyak protes, banyakin lagunya dong Kak daripada ngocehnya gitu. Jadi ya udahlah minimalis aja. Ya, selamat datang Mas Fahmi dari Pacetan. Halo. Ini Fahri apa Fahmi sih namanya? Fahri ya? Oh, Fahri. Di Oh, nama ganti nama ya Wisnu. di nama saya tuh Fahmi, di nama kontak saya itu gitu loh. Gitu ya. Iya, Padahal lagi. di sini dia pakai nama Fahri. Halo, selamat pagi Fahri. Halo, selamat pagi Kak. Oh, dia Iya, lagi gimana mendarat di Pacitan? bulan. Baru Iya, mendarat di bulan makanya dia. lama banget nggak Ha-ha. segera join. Oke, Fahri ini seorang Videografer apa kemarin dia. bisa di apa? Dia Aku videografer, dia juga mantan Videografer. penyiar salah satu televisi di Pacitan. Saya buka sekarang ya. Oh, gitu. Gitu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Nah, langsung aja kita berondong pertanyaan nih gara-gara si Fahri datangnya belakangan nih. Iya. Kalau menurut Fahri karena Anda seorang apa tadi fotografer ya? Videografer videografer ya? Henry. Videografer, Kak. Konten yang harus bagaimana menurut Anda untuk ini deh sebuah radio? Menurut saya untuk radio saat ini kan sebenarnya dari kacamata seorang videografer ya Kak ya. Mungkin sekarang era milenial itu udah agak bergeser ke videografi juga. Jadi untuk peminatnya videografi itu cukup banyak. Namun kayak yang saya lihat dari beberapa stasiun radio juga sekarang dia juga kan mulai improve nih. Iya. Nggak cuma siaran via radio tapi juga siaran via YouTube kayak gitu. Kayak sekarang kita ini mungkin harus dikembangkan lagi aja sih, dikembangkan lagi konten-kontennya. Lagian para pendengar kan juga sebenarnya mereka sudah senang lihat dengar lagu-lagu yang diputar kayak gitu. Cuma mungkin variasi kontennya aja kita dari pihak radio sendiri itu harus dibikin lebih rich gitu. Oke. Fahri, Iya Mas. tadi pertanyaan yang pertama belum terjawab sih sebenarnya. Seberapa sering sih Fahri mendengarkan radio, Fahri? Dan di mana kalau mendengarkan radio? Nggak Nah, pernah gitu, sama Mas. sekali Wisnu, kayak gitu paling jawabannya. To be honest ya, ini to be honest udah berapa tahun yang lalu gitu ya dengerin Nah, bener kan? dengerin radio. Oh gitu ya. Ya, Kasihan sekali kamu Fahri. Enggak, Saya bukan kayak sekarang bukan itu- Fahri yang kasihan banget ya, kita nggak ada yang dengerin. Kenapa Fahri? Saya kayak yang sekarang itu kan di tempat saya ya, khususnya radio di wilayah Kabupaten Pacitan itu biasanya siang kayak gitu kan dia nyetelin lagu-lagu yang Jawa-Jawa kayak gitu Mas. Campur sari. Jangan langgam. Langgam, ya, betul Jawa gimana sih? Ya emang gitu. Kalau di sini banyak kan gitu. Terus agak sore dia mulai dangdut gitulah. Sedangkan untuk anak-anak sekarang kan mereka mungkin lebih suka ke lagu-lagu yang pop, terus Oke. lebih ke western kayak gitu kan. Heeh. Kalau lagu India nggak suka ya? Tahu gak, tapi kurang Padahal Wisnu tuh hobinya lagu India. lagu India yang viral itu ya Kak, yang Operator TikTok saya di sekarang belakang suka suami India itu. loh, operator saya. Karena pasuruan banget ya namanya India itu. Oh gitu. Iya. Jarang sih kalau di sini Kak. Ini kalau Jarang, Fahri jarang di sini. Kalau Fahri pernah nggak punya pengalaman yang nggak menyenangkan ketika mendengarkan radio gitu? Ada nggak Fahri? Oh, tidak ada. Tidak ada ya, karena memang nggak Biasanya pernah tuh mendengarkan. Gimana? Jujur banget. Enggak, kalau dulu itu waktu masih kecil tuh suka itu Kak, iseng-iseng gitu, kirim-kirim salam juga pernah sih. Nah, masih ngalamin ya? Masih. ngalamin dia. Masih ya. Masih. Berarti request atensi seperti yang dibilang Singgi tadi ya, atensi nulis request lagu ditulis di kertas gitu ya. Iya. Nah, betul sekali. Berarti beli dulu kan harganya kalau nggak salah berapa sih, 50 rupiah apa berapa ya? 100 Beli kan dulu kayak tuh. gitu atensinya. SMS-nya itu ya. Bukan, ditulis di kertas, bukan lewat SMS, datang ke radio. Oh, kalau itu aku belum pernah ngalamin Kak. Oh, Aku udah nggak ngalami dia. udah nggak Berarti ngalamin. milenial banget dari Fahri. Iya sih. Oke. Ini untuk Han ya, untuk 3 narasumber kita
pertanyaannya. Dan ini harus dijawab jujur ini, ya, harus dijawab jujur. Seneng Pagi ini model kita penyiar yang berkejujuran, kayak apa? Harus dijawab jujur. Seneng model penyiar yang kayak apa gitu loh. Kalau aku suka yang cempreng, aku jawab dulu deh. Karena ada uniknya. Gitu ya. Oke. Saya juga boleh ngomong berarti nanti. Ayo Mas Singgi dulu. Sesuai segmen aja, Mas. Sesuai segmen ya. Iya. Tapi paling suka yang sering humornya. Oke, sering humor ya. Kalau Rahmalia seneng penyiar model yang kayak apa Rahmalia? Ya berhubung Yang aku enggak ganteng. Enggak kepo. Berhubung aku juga dulu penyiar ya cerewet, cempreng kayak gitu. Gitu ya. Terus suka ya bener kata Mas Singgi, humor, suka bercanda gitu. Kalau Fahri suka model penyiar yang berasa kayak apa Fahri? Yang pertama itu biasanya aku paling seneng suaranya agak bindeng. Hei, saya bindeng loh sekarang ini. Nah ya itu, Kamu jangan. saya suka banget sama suaranya Mas Wawan, apalagi pas lagi kegiatan bareng gitu ya, nyarin perhatian kayak gitu. Itu saya suka banget. Kayak di stasiun dong. Praktekin mas. Coba Bari. Mohon perhatian. Anak Gimana kecil Mas bilang. Wawan? Mohon Pas perhatian. lagi sounding Pintu studio gitu. 1 sudah dibuka. Nah, Keren ya. saya suka banget itu. Gitu. Tapi kalau Mas, emang kapan-kapan saya bikinin voice over buat event ya. Kenapa? Kapan-kapan saya kalau bikinin voice over radio buat kan event. yang dengar suaranya ya boleh, Mas ya. boleh. Ha. Karakternya itu kan berbeda-beda. Nah itu yang bikin aku seneng. Biasanya ya yang kayak Mas Wawan itu dah pro dah. Wow. Berarti berbeda-beda Zaman. tapi tetap satu jiwa ya. Iya. Oke, Henti ada pertanyaan lainnya Henti sebelum kita di titik waktu yang harus segera diselesaikan? Gitu ya. Ini deh. Radio itu harus bagaimana sih di era digital kayak gini menurut Anda para milenial? Ya. Apakah cukup dengan mendengarkan suaranya saja tanpa harus menampakkan wajah seperti pagi ini, atau harus audio plus video? Ya. Atau yang gimana? Yang lainnya mungkin punya jawaban yang lain. Siapa dulu ini yang mau Terserah. jawab? Cewek dulu deh. Mau cewek dulu deh. Iya, yang paling cantik deh. Oke ya, kalau aku sih tetap sebenarnya tetap kayak dulu aja. Kalau mau di streamingkan sih itu nilai plus atau bonusnya. Karena radio sendiri kan identik dengan audionya kan, bukan visualnya. Kalau visual nanti kan bisa streaming, bisa live IG gitu. Apalagi multi platform ya. Gitu. Wisnu. Semua di itu radio aja ya. Jadi aku sih memang radionya tetap kayak dulu aja, karena memang radio itu identik dengan audio. Kalau misal mau dibikin visualnya itu nilai plus atau bonusnya aja. Oke. Gitu. Kalau Mas Singgi gimana Mas? Kalau menurut saya yaitu di kontennya juga diperbarui. Jadi goalnya radio itu mau seperti apa, segmennya siapa, lalu adaptasi ke digital juga. Di beberapa media sosial itu tidak full tapi highlight atau potongan beberapa detik, lalu juga dimasukin di online platform online kayak gitu sih. Iya. Segmen perlu dirubah. Dia kok ketum banget ya Wisnu ya? Kenapa? Ketum banget. Iya. Jangan-jangan keponakannya ketua umum dia. Serius banget Jadi ya. segmennya siang itu bengkak gambilan terus. India dong, India berarti. Kalau Fahmi gimana nih? Sorry. Radio. Sebelumnya aku mau tanya dulu Mas Wawan ya. Kenapa? Sebenarnya di radio itu dia punya idealisme tersendiri nggak sih? Maksudnya? Ya jelasnya kalau setiap radio pasti punya idealisme masing-masing. Gitu ya. Punya idealisme masing-masing tentunya. Kayak Suara Ngawi dia konsepnya concern pada pelayanan publik, sama dengan kami. Kami pelayanan publik juga menghadirkan lagu yang berkualitas. Gitu Fahmi. Oke. Pada dasarnya kalau RPPL memang pelayanan publik ya. Iya, betul. Nah, kalau biasanya kan gimana ya? Dari satu radio dan radio lain kan punya
karakteristiknya sendiri-sendiri ya, idealismenya sendiri-sendiri ya. Cuma kalau di kacamata milenial sih, milenial banget nih. Kacamata milenial sih, bener kata Mbak Aya, aku setuju banget. Memang dia idealismenya radio kan harusnya suara gitu ya, kita dengerin suaranya. Cuma kalau kita improve lagi di visualnya kan nggak salah juga gitu. Betul. Oke. Terakhir apa dari Henti pertanyaannya terakhir? Kayaknya pertanyaan yang ini deh. Perlu nggak radio itu ada frekuensinya gitu ya? Hah? Iya. Ya harus perlu lah. Radio ada frekuensinya. Itu kan karena kita penyiar radio. Iya. Kalau mereka? Iya. Perlu nggak sih radio itu harus pakai frekuensi? Nggak perlu sih kalau menurutku. Nggak perlu. Oke. Kalau Rohmalia, perlu nggak radio pakai frekuensi? Perlu banget kalau Perlu aku. banget. Kalau Mas Singgi? Perlu ya. Biar tetap legend. Biar tetap legend ya. Oke deh. Legend tadi ya. Terakhir, harapan teman-teman di Hari Radio yang ke-76. Apa nih buat kita orang yang ada di radio biar tetap semangat dan tetap bisa membahagiakan kalian semua. Apa nih? Siapa dulu nih? Ayo silakan. Fahmi silakan, dulu, ayo. Pak. Yang Fahri deh. Fahri yang paling jauh di Pacitan, Fahri. Ayo Fahri. Ya, oke, selamat untuk seluruh para penyiar di Indonesia ya. Semua penyiar radio di Indonesia selamat. Kameranya Fahri di bawah ya? Kalau kameraku juga di bawah, makanya aku ngelihatnya ke atas. Oh iya deh. Cuma laptopnya di sini. Oh laptopnya. Oke deh, siap. Bukan di atas kepala. Oh ya, aku kesini Nah, aja kalau gitu kelihatannya lebih Oke, selamat untuk seluruh sip para penyiar radio, selamat memperingati Hari Radio Nasional. Semoga seluruh radio itu Kak, perusahaan apa sih? Lembaga penyiaran lah. Ya seluruh lembaga penyiaran khususnya radio di Indonesia bisa improve lagi. Soalnya kita kan juga zamannya udah bergeser Kak. Kita juga harus peka terhadap perubahan juga kan ya. Jadi semoga kita semua seluruh keluarga radio Indonesia bisa improve gitu sih. Oke. Kalau Rohmalia? Selamat ulang tahun buat Hari Radio. Jadi kalau aku sih pesanku sih semakin kesini teknologi semakin canggih, radio itu tidak akan mati, tetap semangat dan serta membagikan informasi kepada masyarakat luas gitu aja. Oke, Mas Singgih terakhir. Selamat Hari Radio Nasional ke-76. Iya. Tangguh, tumbuh, sehat dan kuat. Suarakan Indonesia. Ketua beneran ini, serius deh, ketua beneran. Nyontek aku sana. Dasar. Oke deh, tuntas sudah berarti Halo Tetangga pagi hari ini edisi 13 September 2021 ya Hen? Yuk. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang keren-keren, yang milenial banget, sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Oke, terima kasih Fahri. Terima kasih Rohmalia. Terima kasih Mas Singgi. Ya Mas. Ya, terima kasih juga akhirnya, Umi Henti. jadi kebawa kan dia. Terima kasih juga Wisnu, juga Pasuruan People yang sudah ikutan gabung di acara kita yang hadir setiap hari Senin ya. Ajang Halo Tetangga hadir setiap hari Senin jam 8:30 sampai jam 9 pagi. Tentu saja dengan narasumber yang berbeda di setiap hal Seninnya ya Wisnu ya. Akhirnya saya Hendy Ludiana. Saya Wisnu Dermawan dari Suara Pasuruan mengucapkan terima kasih semuanya. Untuk sobat dengar di Suara Ngawi, jangan lupa tetap semangat, tetap sehat di hari Senin ini. Dan Hendy. Baik Wisnu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan segmen program Halo Tetangga, siaran bareng Radio Suara Pasuruan dan Suara Ngawi. Kita bertemu minggu depan dengan informasi-informasi yang lebih seru.